Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Semoga Anda tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus melarang untuk menghakimi orang lain. Hal ini tentu tidak bermaksud untuk menutup mata terhadap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang dibuat oleh sesama kita. Apa yang melatar belakangi larangan Yesus ini tentunya bukan tanpa sebab. Karena penghakiman yang kita lakukan terkadang tidak bersifat objektif dan jujur. Kadang kita menghakimi orang lain seturut kemauan dan pandangan kita. Kadang kita berjuang juga untuk menjatuhkan orang lain. Ini yang tidak disukai oleh Yesus. Yesus mau menegaskan kepada kita, jika salah katakan salah, jika benar katakan benar. Maka penghakiman yang kita lakukan harus objektif, harus jujur dalam kehidupan ini. Bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan hasil pendengaran kita dari orang lain. Tidak. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk berbenah diri, untuk selalu melakukan pertobatan setiap hari, agar kita mampu mengajak orang lain untuk berbenah diri dan juga bertobat. Kita tidak bisa memaksa orang lain bertobat kalau kita sendiri terus melakukan dosa dalam kehidupan ini. Apa yang kita ingin orang lain lakukan, pertama-tama kita harus lakukan itu pada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mari sebelum kita mengajak orang lain untuk bertobat, mari kita pertama-tama memohon kuasa Roh Kudus agar kita mampu melakukan pertobatan itu dalam diri kita, sehingga kita mampu membawa orang lain pada pertobatan agar keselamatan itu terjadi bagi semua orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua yang Engkau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Terima kasih atas setiap mujizat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, bantulah kami agar dalam hidup ini kami tidak menghakimi siapapun. Tapi bantulah kami untuk selalu berbenah diri melakukan pertobatan dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka semua yang saat ini sedang menderita apapun bentuk penderitaannya. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka agar mereka mampu keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.